Kita selalu baca sejarah, makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Kalau model saya digituin bang, urusan lain. Umpama nih, kok umpama jatuh. Biarkan licin bagunya, emang pantat ada. Saya malu kan legging saya kelihatan. Halo, tes satu. Ehonya turunin bang, yang pakai eho. Nah, suara asli aja. Ya Allah, nampak buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Basahin kesalin apa lagi kira batin. Nampak banget ada biasa pakai makasih mak-mak. Nah, ya. Nggak kuat ampok. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, yang mohon maaf gak absen satu-satu karena nggak dikasih catatannya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, terkhusus pengurus DKM Masjid Jami At-Taufik dan para panitia penyelenggara peringatan Maulid hadir tengah-tengah kita. Begitu banyak para guru-guru, terutama guru kami yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Abu Yaki Haji Munawwir Asli. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Amin. Ada abang saya, Bang Haji Beli Bilalussalam, dan segenap panitia yang gak kesebut, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW titik 12 Rabiul Awal 1444 H garis doyong 2022 M, Kamis tanggal 01 Desember 2022 di Masjid At-Taufik. Waktu pada maghrib sampai dengan selesai. Penceramah titik 2 ada tile meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Saya yakin nih yang bikin baleho tukang bangunan nih. Karena di sini meneladani akhlak dan meningkatkan tuh. Ini maunya berapa tingkat tadi? Mudah-mudahan hadir kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama guru-guru kita bahwa bocah udah pak, lu jangan bercanda. Diam, masa lo ngomong gue ngomong, diam ya. Maulid merupakan salah satu bentuk cinta kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini kan pedagang, Rasulullah dagang. Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Pak Ustadz, saya mubalik, Rasulullah dakwah.
Ustaz, saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit. Maka kita maulid itu, Masya Allah Pak, luar biasa bentuk kecintaan kita ke Rasulullah. Kita selalu baca sejarah. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror, ada Aulia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Pun kita kadang-kadang sama rawi apal banget, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya, padahal kalau kita paham semua tuh isinya. Pengarang rawi kan udah ngomong di rawi, nahnu jironum bidal haromil ihsani wal. Ada kan di rawi ya? Ada. Tahu artinya? Jadi pokoknya begitu dah. Udah malam. Ya kok. Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti kan yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Maulid dari dulu udah ada sebenarnya. Maulid dari dulu udah ada. Maulid. Bukan bid'ah. Justru yang bid'ah itu ulang tahun, itu bid'ah. Itu kan jangan rasa stres. Lalu ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan beda. Udah. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai hidup nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. Ngomong kita, nenek kita apa sampai gini hari umur panjang agak pakai ulang tahun. Orang sekarang pada sok beli kue tarbu atau lilin, happy birthday to you, happy birthday to you. Nah, tuyul ulang tahun. Makanya di rawi kita baca tuh, sering banget dulu. Waktu kita belajar, Masya Allah lagu-lagu rawi itu di Aziada karena 80, Masya Allah kok. Kan kita baca tuh, Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Asqal Asqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dengerin bocah. Ini kalau bocah kok kan bukan orang. Ribet makanya ngajarin. Besok kemarin nelfon panitia, itu acara udah mulai belum Pak Ustaz? Orang udah banyak belum, baru bocah doang. Ya, berarti kan bocah bukan orang. Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Kenapa? Pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan kok. Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada duluan. Mana kita tahu? Di rawi kita bendet. Bendet apa kebet? Kebet. Bendet malah lain ya. Bendet sama kebet beda ya, Bu? Di rawi. Ana ini yasaran ka'bil ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata bi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Ada kan di rawi? Ada dong. Ada kan? Ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar, ibu. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Atok.
Kalau bahasa kita begini nih, tok lu pelajarin nih ya kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata kok. Kalau kata bapaknya simpen, bocah dulu mau dengar kata. Kalau kata bapaknya jangan, bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua takut kok. Dan nunduk, budak sekarang, jangan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang, budak sekarang tuh. Anak dulu mah dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis dalam kitab Taurat. Apa? Bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset-lesetan. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita sering meleset bang. Ada bapak-bapak bininya bunting 9 bulan, yang ngabul aja. Udah ngomong sama siapa nih teman, lu liatin nih bini gua entar kalau beranak nih, pasti anaknya kulitnya putih bersih. Kenapa? Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Wah, prediksi meleset. Ibu. Tuh. Tapi Nabi cerita sama kenyataan sama, maka disebut Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh kagak demen sama kita, po. Siapa juga musuh kagak demen sama kita, apalagi musuh politik, udah kagak demen aja. Bener, po? Tapi lihat Rasulullah, musuhnya demen. Musuh kita siapa, po? Setan, jin, iblis. Itu musuh kita, bang. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suwan bin Qori bang, teman buat ngumpulin jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Nabi sudah sekarang di serbu sama si pesulap merah. Udah enggak ada di berantas. Ini Suwan bin Qori jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Suwan bin Qori kaget, waduh jin gua stres ini. Siapa yang diselawatin? Orang yang gak ada. Bayangin Nabi mau lahir aja po, jin selawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen baca selawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Dia temen berandong, genderuwo, sugel bolong, kuntilanak, rombongan-rombongan dia. Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Kenapa? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat seluruhnya protes. Laporan, ngadain demo sama Allah. Protes, ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam tuh manusia perusak. So tahu banget malaikat kok, orang belum ada dibilang perusak. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah nurnya diciptain, malaikat pada heran, kagum, kaget. Bertanyalah tuh malaikat, kila huwa Adam, ya Allah, apakah ini yang disebut Nabi Adam nurnya yang kau ciptakan? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam Allah bilang, Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat kepo, nanya lagi, kila huwa Nuh. Kalau bukan Nabi Adam, apakah ini Nabi Nuh? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh bahteranya kagak kelelep, kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya kalau pengen kampung kita kagak kebanjiran, nggak kelebu, amalin amalan Nabi Nuh. Di antaranya yang diamalkan Rasul tuh, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh. Kita kadang-kadang berbalik. Gila, orang kaya yang undang terlalu beragam. Ada orang kaya mati mimpin tahlil enggak kelar-kelar ke 1000,
nggak makan enak-enak, bagi yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar ya. Bu, tuh. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh, kilah huwa Ibrahim. Apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim, nurnya kau ciptakan ya Rob? Bukan, kata Allah, justru Nabi Ibrahim. Kenapa enggak mempan dibakar Raja Namrud? Karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Oke, Nabi Ibrahim pas mau dibakar kok ke dalam api itu Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan kau ke Nabi Ibrahim, jangan panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas kok, adem semua. Nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Makanya ayat boleh diamalin buat kompor nih yang rajin depan kompor. Baca nih ayat kok, ganti namanya jangan Ibrahim, nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah dah melepuh. Rasulullah Zainal Anbiya. Yang kedua dikatain azkiyah, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Bapak Ibu, kita kemana-mana nih bawa kotoran di perut kita kotoran banyak. Kemana aja kita bawa kok, ke pasar, jalan-jalan, banyak kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Banyak kan buang air pinggir kali. Itu bukan hilang bang, kanyut. Beda hilang sama kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah kan pengen buang air. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja dah, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran juga po, bagaimana sih bentuk kainnya Nabi, gak kalah-kalahin. Kelar Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya gak ada. Kenapa? Rasul ya miski wa tibi, badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah tuh istri Rasulullah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin sama Siti Aisyah, habisin lapin diciumin. Tuh, makanya kalau kita pengen bakti melaki begitu kok. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Wah, minta dari sini bang, minyak mistik bang. Saya mau berangus. Nabi, makanya nggak ada duanya Nabi mah. Kita ceritain kemuliaan akhlaknya kapan tuh nggak bakal habis. Kan di Rawi kita baca udah apal banget, apalagi orang sini udah Marawi, masya Allah po. Kalau kita baca Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji bang mengutip aja dikit tuh kemuliaan akhlak Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget. Pernah satu hari Nabi mau naik ke atas Ka'bah dan dari Ka'bah rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, kelihatan betisnya Nabi dari bawah. Turun Rasulullah, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Orang sekarang udah malu pada putus. Nenek pikiran di mana tahu? Naik motor Mio pakai celana wahai kencang gua kebut pilih DKT mikiran kenal pot racing kulit ketiup angin ya jombang. Wahai kok bukan Hawaii. Kalau Hawaii kan dari paha ke betis, itu Hawaii pakainya di pantai. Kalau wahai dari betis ngatas tuh wahai, ngatasan lagi hai ngatasan lagi aduh hai. Ya Allah, Nabi betisnya kelihatan malu nih perempuan sekarang, rambut beriak, ketek ngablak. Wah Allah, gua sebat rambutnya beriak kayak kuntilanak pas ada biangnya, najong banget. Makanya perempuan cewek neng disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu apa sih po? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala empok, itu namanya kudungan.
Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya cakep, pakai hijabnya bagus, keren, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Jadi kan agak paham, agak tahu. Jelas. Nabi orangnya malu. Nabi syadidul haya wa tawadu, rendah hati kok. Agak sombong, pangkat lebih tinggi dari kenabian, pangkatnya Nabi lebih tinggi dari 124.000 Nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi dosanya yang lalu yang akan datang dihapus, ditipek, digebok, udah nggak ada. Ya po, dijamin masuk surga Rasulullah, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi kagak sombong. Kita pangkat baru timbang pangkat bintang 2 aja nembak orang, najong banget. Enak banget kita. Timbang bintang kaleng, saya juga punya bintang kaleng di rumah. Bikin aja baik, pasang di sini bunda. Najong banget. Tuh pangkat tinggi, sombong. Tentang duit banyak, dipanggil nggak nengok. Ada kok. Tentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Waktu mau ke masjid kan tahu sendiri Nabi po diludahin. Ya kan ceritanya udah tahu semua. Kita dari atas, cok. Lihatnya atas, ya Allah diludahin. Senyum. Besok lewat lagi diludahin lagi. Senyum. Ketiga harinya lewat masih senyum diludahin. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi yang pertama tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih? Tengah tengok aja. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kenapa sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu, kena COVID kali. Ya Allah, Nabi buru-buru kok pulang ambil makanan. Ya Allah, nengokin langsung ke rumah yang sakit sampai depan pintu. Assalamualaikum. Yang lagi sakit mah kok lagi kekurung di atas balai bang, lagi ngerintih aja dia dokter. Habis vaksin kali. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya. Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kata langganan. Masuk Rasulullah, duduk langsung di hadapan Rasulullah. Ngomong tuh yang ludahin, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku ludahin, tiap hari engkau aku sakitin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang nengokin. Kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok. Ya Allah, dibalas dengan kemuliaan akhlak. Lagi jalan-jalan Rasulullah, Masya Allah Pak, lagi jalan berdua-duaan sama Siti Aisyah, lagi weekend. Ada orang kafir ngasih salam, kita kan sama dia beda. Orang kafir beri salam bukan assalamualaikum, tapi asyammu alaika. Asyammu alaika. Syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Kenapa dikata mampus? Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah bang, dibalikin sama Siti Aisyah tuh orang. Asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus dilaknat, diazab lu. Tuh, asal tahu aja bang. Perempuan tuh dikasih satu ngulangin 3. Kebanyakan dia. Nanti pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa alaika. Assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh hati. Baru dikatain, diludahin. Lagi selama di Taif, dilempari kotoran onta, ditimpukin pakai batu Nabi, berdarah jidatnya Nabi yang mulia.
Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Bapak tanggung-tanggung bang, jenderalnya malaikat marah. Nyamperin Rasulullah ngapain? Ngasih tawaran. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibarin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibarin? Jangan Jibril. Emang apa sunat? Ini kalau bahasa kita. Emang apa lu kagak mau tuh kalau bahasa kita? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang bapaknya ini saya ceramain orang tuanya nggak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ntar beriman Jibril. Jibril kesel banget. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Kalau bapak nyolong anak nyopet. Wah, fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi, buat tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin ntar cucunya. Siapa tahu ninggang di cucunya beriman. Sabar amat sih man. Terus mau apa? Saya mau doa aja. Didoain bu, masya Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka kagak ngerti. Ya Allah kok. Kalau model saya digituin bang, urusan lain. Umpama nih, kok umpama ya jatuh. Biarkan licin bang, emang pantat agak ada. Saya malu ntar legging saya kelihatan. Ini dirambat tuh jatuh begini. Ini umpama po ya. Tidak lagi ceramah umpama ini mak, umpama ini ada kamera ya, direkam nih ya, jangan dipotong videonya. Umpama nih ya, misalnya Tile lagi ceramah terus ditimpukin pakai batu sama polisi, umpama nih ya, umpama ini kan umpama nih ya, jangan dipotong videonya, terviral lagi gua ya. Umpama ya, Tile lagi ceramah dibagelin pakai batu, wow datang malaikat Jibril. Tile masih tawaran, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampus sih, jangan gitu. Kalau saya ilok malaikat Jibril datang sama saya. Ya Allah, dikatain, dihina, dibully, nggak marah kok, nggak dibalas. Sekarang juga ada dikatain mulu, dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain pembohong, difitnah Syiah, difitnah HTI, difitnah Wahabi, tapi beliau nggak balas, beliau nggak tenang. Akhirnya apa? Terus jalan programnya, dibuktikan karya nyata. Jakarta International Stadium rapi, berstandar internasional. Wow, hebat. Beliau Formula E lancar, sukses, mana untung, masya Allah. Enggak marah beliau. Sekarang lagi dijegal mulu, soalnya dijegal, di sini dijegal. Enggak marah beliau, enggak balas. Makanya saya mah ntar 2024 pilih dia aja kalau saya mah. Pas ya Allah, ganteng, keren, cakep, bahasa Inggrisnya lancar banget kok. Ada internasional, ada yang nyinyir, ada yang ngiriin, nggak pernah marah. Diundang ke J20 nggak marah. Beliau mah dikatain begini-begini najong banget dah, nggak pernah bohong. Dia mah ingkar janji terus. Ada yang bohongin mulu. Oh ayo istighosah ke GBK, kagak taunya joget di sana. Kan dibohong-bohongin najong banget ini. Kamu kok yang begitu. Kalau beliau mah nggak bohongin, nggak bohongin. Makanya saya mah pilih aja beliau. Nggak perlu kita sebut namanya, jangan udah pada tahu semua. Ilok udah tua kagak ada yang paham. Ini masya Allah udah tahu semua. Nah, kalau kita sebut namanya ngeri kok, melanggar kode etik jurnalistik. Yang kayaknya kita udah paham semua. Jangan disebut namanya ya po ya. Anies Baswedan kan? Lah keceplosan. Potong videonya. Ya Allah, gara-gara dukung beliau Pak Habis saya dibully, dikatain, itu biasa aja gitu ya. Gak apa-apa, kalau berani jangan di mensos dong, benar. Duduk bareng kita diskusi bagaimana kedepannya bangsa Indonesia. Jangan berani di medsos, berani ngatain doang, bully doang, jadi buzzer. Ternyata semua bayaran sial, diangkalan banget, najong banget. Betamik gue najong banget. Masih bungkus. Dipanggil. Tuh, itu di tas ada amplop. Dia ingetin aja.
batuk dah gua. Ya, elah, baru kali ini susu gak? Susu gak? Lu biarin susu aja nak. Ini susu setan ya? Itu yang pada plastik di jantung. Oh, sasetan. Oh, susu setan. Saya juga mau ya. Kalau kata bapak saya emang susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Kalau kata bapak saya, makanya bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya 50 tahun masih nyusu ya Pak. Ya itu kan bapak ngomongnya kan masih nyusu. Dulu udah metik. Bukan metik, kalau ada giginya kan metik. Saya jajan dulu ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manis ini merah encer aja. Wah, ada semutnya lagi. Jangan-jangan boleh ngocak ini kalau. Masih biar kembang biak di perut saya. Kalau kata guru saya kan kalau minum baca bismillah dulu, jadi sudah baca bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah manis sih, nggak ada encer. Kalau kata guru saya, kalau mau masih haus minum lagi. Baru kali ini nyusu, launya tisu. Susu launya tisu. Ini begini kali kok dicelepin, keras gitu ya. Hilang gitu. Tawa, tawa aja udah. Panitia salah undang orang. Mau bilang kiai kita yang sudah drama. Ini kan orang PA. Ini air putih, ini air bening namanya nih. Ini kan kalau taruh Jepang hidup ini. Ada yang biru cakep di Jepang. Kalau diaduk itu enak mendokin. Mana? Mana gitu? Mau mana dong? Oh ini lalap ini kali. Kata dia, Bang Billy suruh makan daun, saya ada makan daun. Dia kira kita kambing kan. Undang kita kejain buat. Undang anggota dewan, so banget. Dia kan wakil rakyat. Kalau kita rakyat beneran, itu wakil doang. Ditaikin pangkatnya jadi rakyat nggak mau wakil aja. Ya doain Bang Billy biar besok menang lagi ya. Ya penting kan ya begitu dah. Udah, alhamdulillah udah nyumbang. Alhamdulillah. Iya bagus dah. Kita tinggal saya mau beliau belum. Wah beda kok urusannya ini. Ya terus ini. Terus. Udah malam. Gak apa-apa. Bagi berapa? 2. Udah subuh. Tanggung kok sampai mati aja. Kan viral itu kok sedunia. Ustaz ceramah sampai mati. Apa? Tanggung kalau sampai subuh sampai mati aja di sini. Udah berapa ustaz yang mau mati di sini? Nih, ayo kita Rasulullah syadidal haya wa tawadu, rendah hati nggak sombong, luar biasa. Apa itu mulianya Nabi? Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin kok, duduk bareng sama orang miskin. Nabi, bocah, busen deh, kalau kita boleh jaga di depan, nih rese banget tuh. Kalau bocah kayak nanding kodok, yang satu bener, yang satu lompat, begitu. Kayak adu kodok kita jadinya. Nah iya bocah. Nabi demen sama orang miskin. Nabi. Makanya Nabi sampai doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Kenapa baca doa begitu? Kita kagak pakai doa begitu, emang udah turunan.
Mereka miskin, bapak miskin, udah kan di anak udah pisan. Turunan bagi rombeng. Ya Nabi demen sama orang miskin ya Allah. Apa lagi kemuliaannya? Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Janda tua. Di belakang Rasulullah kalau jalan ngiringin gitu. Bukan berarti mau lihat bokongnya janda, bukan. Nenek apa yang kelihatan? Pakai legging aja depan kendor, belakang kendor. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang ngiringin. Kenapa Pak Bu? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki tinggal. Apa dikata? Lelet buat aki-aki ya. Akhirnya aki-aki nyemplung ya nggak tahu. Nabi luar biasa kemuliaan akhlaknya, makanya malam ini meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan akhlak Rasul diutus menyempurnakan akhlak, dan pertama kita pengen berakhlak kepada Allah. Kelar maulid harus ada perubahan. Yang tadinya ngajinya kurang doyan, kelar maulid ngajinya rada doyan. Yang rada jamaahnya kurang begitu doyan, ke masjid At-Taufik insya Allah jamaahnya doyan. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, orang baru doyan. Jangan diaru-aruin, tumben lu ke masjid bang, jangan. Besok dia kabur, antepin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat nggak masalah. Zuhur 2:30, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok pelan-pelan dandanin. Nabi enggak sekaligus, terutama panitia tuh ada yang bisikin, jangan jadi panitia dong. Ini masuk kita cakap gede, montok hijau, gambar ketiga nih warnanya. Masuk Mas Eko. Masuk Mas Eko. Poin lagi gua. Ya Allah, cakep ini. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh saya lewat jalan sini. Wow, kalau udah 2:30, 2:40 lewat sini nggak bisa masuk. Masih digembok, masih dikokot. Ini Masya Allah ya, kita tingkatin ibadah kita. Kita pengen bareng-bareng. Ustadz bisanya ngajarin doang, bukan ngajarin, ngajak. Kalau kita soleh bareng-bareng kan enak, bener Bu? Kalau kita jadi bener bareng-bareng kan enak. Ngaji, mumpung masih sehat, ada kesempatan datang ke pengajian. Jangan ngarepin udah tua-tuaan, ntar mungkin tua-tuaan. Ngaji kalau udah tua-tuaan ribet. Nah kalau udah tua, waman nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yang kira. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Udah tua sekarang aja berasa, mata udah mulai agak awas, udah pada kabur, pandangan kabur, udah lamur, kulit udah lentur, kulitnya udah lentur, mata lamur, ya Pak, gigi udah pada gugur. Wah, makan cuma bisa sama bubur, ngomong udah ngantur. Dikit lagi digotong masuk ke dalam Kubur. Ustaz, repot banget, saya pengen ngaji, pengen bergabung, cuman repot. Ngomongin repot, siapa juga repot kok. Dari muda kita kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot, tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Mumpung ada kesempatan Allah kasih. Yang namanya mati umur kita nggak tahu, kan pendek banget kok. Dekat banget sama kita kematian bang. Napas kita aja napas keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Udah yang dekat banget sama kita kematian. Makanya mumpung masih sehat ngaji sama guru, ikutin guru kita. Mau bisa kayak kagak, bawa kita baca, guru bawa kita ikutin. Guru kebet lah kebet, guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Teman nyolek cing, halaman berapa? Boleh kebet cuma ini. Datang. Dulu saya ingat kok almarhum almarfulah Ki Haji Aminuddin Mukhtar. Waktu beliau ngajar tuh ngajarin beliau apa? Beliau cerita. Nanti ada orang mati dalam kubur, kata beliau nih, di dalam kubur
dalam kubur ditanya sama malaikat, marabuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut. Ditanya dia kagak nyaut-nyaut. Baru kali ini ada sajiannya nih kan. Susu teh manis kopi pahit ini bukan. Ini apa nih? Oh, ada pocernya dalamnya ya? Enaknya ada pocernya dalam. Enak enggak? Gue makan. Enggak ada tulangnya Pak, enak kan? Pas ditanya sama malaikat dalam kubur kagak nyaut-nyaut, diam aja. Malaikat kami pegel nanya, "Pok, laporan ini malaikat sama Allah, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya kagak nyaut-nyaut, pertanyaan saya nggak dijawab." Kata Allah, "Siapa yang lu tanya? Kenalin." "Oh, mana sih orang sono?" "Ya, masih gang masih ke topik." "Bener apa?" "Iya, ini saya kenal domisilinya." Coba periksa masih hidupnya aja bagaimana, diperiksa rapotnya. Ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya getol banget kok. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin. Mic belum dia colok itu mic. Dipanggilin temen atu-atu, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, jangan lupa hari ini pengajian. Rodia, Romelah, Saroh, ngaji roh, kumpul sini." Satu-satu dia panggilin temennya. Ngajinya rajin banget, cuman ada cumanya, diajarin nama gurunya kagak paham-paham. Ngaji dari muda sampai tua sampai mati kagak bisa-bisa. Yang model begitu kata Allah, "Hei malaikat, lu jangan tanya udah. Orang yang begitu percuma lu tanya, ngajinya kagak bisa-bisa. Tapi rajin dia, rajin ya udah." Orang begitu dapat yang namanya mughtabar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Tuh, tiba gara-gara ngajinya getol kok, datang aja udah. Mama kan paling rajin ngaji dia, kalah bapak-bapak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian ada, belum ngaji gabungan PKK, belum lagi bulanan BKMT. Tahu sendiri seragamnya makanya banyak. Ini yang 2 kali bayar, 3 kali bayar tuh, yang ketemu lunas, Buku jalan-jalan ke sono, jalan ke sono, biarin buat semangat yang ngaji, modalin. Bener bang? Iya kudu begitu. Ngaji jam 1 tuh ngari uang udah nyampe baca selawat nungguin temennya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Mari sama-sama ibu sambil nungguin teman-teman kita yang datang, kita selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh nenek-nenek tuh. Adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum. Misalnya lu nyampe dusung pojokannya, waladul lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum. Mpok Haji gelar ambal po buat guru saja situ. Waladul lana lah. Tuh kalau di Mesir selawatan itu kok buat yel-yel tentara. Wah itu buat semangat perang. Bukan begitu bacanya, tapi nadanya mantap. Adilulana wal haulana waladulana wal kullulana adilulana, semangat. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adilulana wal haulana. Nenek kelakar. Nah, kalau kita kan gua di Mekah sono orang Arab, gua beda bang, baca labbaik aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semangat. Lebih pindah ke Indonesia. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, bikin sedih aja. Ibu. Nah pokoknya kita ngaji dah, tingkatin ibadah. Udah pada paham semua ngaji manfaatnya kayak apa, tinggal kita jalanin bang. Kenapa? Kalau kita pengen niat semuanya tulus karena Allah, perbaiki akhlak kita kepada Allah, perbaiki ibadah. Kenapa? Kita jarang mendekat kepada Allah, makanya Allah uji kita, berbagai macam musibah turun di negeri kita. Ngeri. Kenapa? Karena banyak sudah jauh dari Allah. Kita kepengen, yuk sama-sama kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung, supaya gunung meletusnya nggak kencang-kencang sama kita. Dor segitu doang. Kalau kita baik-baik sama yang bikin air datang seperlunya sama kita. Kalau kita pengen baik-baik, kudu baik-baik sama yang bikin angin, supaya angin niupnya nggak kencang-kencang. Sekarang terjadi kok gunung udah pada demo, air datang banyak banget, bolong ke bendung, masya Allah, baik-baik sama air, bang hati-hati, bang, air, jangan macam-macam sama air. Bini kita aja kena air gendut, udah, macam-macam sama air.
Angin bagaimana kencang banget. Oh, puting beliung. Masya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan. Ada beliung. Udah ya, udah malam, enak ya. Udah doa, udah lapar bosnya, belum makan ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua berakhlak kepada Allah, perbaiki ibadah, berakhlak kepada sesama kita. Artinya apa? Jaga kebersamaan, kekompakan. Umat Islam jangan mau diobok-obok, jangan mau diacak-acak, jangan mau diadu domba. Depan dikit lagi kita akan memasuki tahun politik. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Beda boleh, marahan jangan. Oke? Beda boleh, marahan jangan. Kita jaga kebersamaan, kekompakan. Yang ketiga, berakhlak kepada alam kita. Mudah-mudahan dengan kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama, dan berakhlak kepada alam, kita semua mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak guru-guru kita di dalam, karena udah malam ya po, nggak enak. Udah sebelumnya yang udah gue dan alhamdulillah capek tadi menghabisi acara rapat guru ya Bang Beli. Tadi saya habis rapat bareng sama Buya juga, rapat tadi ya. Insyaallah kita akan melaksanakan, karena saya dipilih langsung Ibu oleh guru-guru, para ulama dan habaib, termasuk Habib Ali Kuitang, Buya Kiai Munawir Asli, Kiai Munahar Muhtar, Kiai Lutfi Zawawi, dan banyak para ulama habaib yang lainnya. Karena untuk kedepannya kita dari kalangan relawan Anies Baswedan, kita bentuk namanya Baperan, Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. Jadi Baperan, saya ditunjuk sama Habib Ali Kuitang sebagai Ketua Umum Baperan, Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. Tadi juga habis rapat di PGC Cililitan di Masjid As-Sinah dalam rangka persiapan tanggal 11 Desember nanti, hari Minggu jam 13.00 kita akan melaksanakan deklarasi mendukung Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024 dari Baperan. Baperan itu bempernya siapa ya? Para alim ulama, guru-guru, para habaib, dan backgroundnya juga sama para alim ulama dan habaib juga. Ya doain biar mudah-mudahan biar lancar semuanya ya, kita semuanya. Yang jelas kita di Baperan tidak menjelek-jelekan siapapun calon yang lainnya. Kita pengen membaguskan semua calon-calon kita. Ya enggak, calon kita bagusin. Ya enggak, emang benar kenyataannya kita buktiin. Ya enggak, bahwa sikap yang baik. Mudah-mudahan doain kami beserta seluruh para alim ulama dan habaib, khususnya Jabodetabek, untuk berjuang bersama-sama. Dan doain ya Pok, nanti bagian mak-mak ustazah muap majlis talim saya bentuk lagi namanya perawan. Perawan itu pencinta dan relawan Anies Baswedan gitu dah. Yang benar ya, karena juga saya ngomong gini berani karena ada Bang Haji Bele. Bang Haji Bele kan dari P3 nih untuk Jakarta, alhamdulillah udah mendukung Pak Anies langsung. Ya pernyataan yang gitu dah. Pokoknya ya doain biar gemuk biar sehat ya Allah. Kalau gemuk bukan tile jadi tole dah. Ya kita baca Fatihah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita doain para ulama kita, para habaib kita, diberikan oleh Allah kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Doain orang-orang tua kita yang udah nggak ada, bapak ibu saudara yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita menjadi anak yang sholihin dan sholihat. Doain pula para pemimpin-pemimpin kita senantiasa sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kumpul kita malam ini berkumpul kembali berkelanjutan di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa dari guru kita, dan doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ini aja dari saya, mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan ya dari guru kita. Itu ya, saya mau istirahat lagi soalnya mau makan kan, belum makan ya ini ada nasi mat lengket dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan bang ya, pokoknya Allah fiful everybody kuluhu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk dulu, duduk.